Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga doa Ibu. Selamat Kita pagi. akan satu di dalam doa. Terpujilah namamu, ya Allah kami, Tuhan yang di sorga. Terima kasih Bapa, waktu yang indah sekali lagi Tuhan telah berikan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah roh-Mu tetap menyertai kami. Segala perkataan kebenaran yang Hamba akan sampaikan, Tuhanlah yang kiranya akan menyertai, agar ini tidak sia-sia, melainkan dapat menyiapkan kami semua untuk kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Bapa, jadilah hanya kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah tiba di hari yang kelima rangkaian pelajaran Minggu Sembahyang yang pertama, keluarga doa Ibu, dengan tema besar di akhir perjalanan, mempersiapkan diri bertemu dengan Yesus di saat-saat yang paling gelap di dunia. Kita tiba di satu pembahasan yang sangat penting, bila mana saudara dan saya mungkin akan menghadapi hal-hal yang bisa dikatakan ini sulit untuk kita tanggung. Namun percayalah bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Pergumulan terakhir. At 5:04 p.m., Latin American Studies 1 was underway at UC Santa Cruz. And they have a candidate who's very strong and is fighting with us for second place. With video cameras everywhere, this was the most visible earthquake ever. So the Oakland A's take. Hey, well, we haven't heard.
much more similar. Oh, boy! Hey, push up! Push up! Got one! Those rounds ready! Hard to left! Give me a fucking can! Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu akan terus berdetak. Kita akan menghadapi situasi dunia yang mengerikan. Saudaraku bisa melihat bagaimana bencana demi bencana akan terus terjadi. Dan semakin dekatnya kedatangan Tuhan, saudara tidak akan pernah menyaksikan berita-berita di media cetak, baik media elektronik yang menyatakan dunia semakin aman. Jika saya mau share banyak sekali video, saudaraku akan bisa dapatkan bahwa kejahatan-kejahatan pun semakin meningkat. Semakin hari semakin hebat. Koalisi agama dan pemerintahan seluruh dunia akan merespon bencana sebagai penghukuman Allah selama masa kesukaran mula-mula. Dan para pemimpin politik dunia akan mati-matian mencari jalan keluar. Dan mereka akan bergabung dengan para pemimpin agama dunia untuk mencari solusi. Di dalam buku Nasihat Allah untuk Masa Kini Jilid 3, halaman 312, Tuhan memberikan sebuah amaran. Sebelum penutupan masa pencobaan, dunia akan mempersalahkan umat Allah untuk bencana dan malapetaka ini, dan akan melancarkan tekanan yang sangat keras dan berat pada mereka agar mereka meninggalkan iman mereka yang aneh itu dan bergabung dalam mencari Allah dengan cara bagaimana kaum mayoritas mencari Dia. Kerjasama tampaknya begitu masuk akal. Mereka yang menolak bekerja sama akan disebut orang fanatik dan pengkhianat, dan di banyak bagian dunia mereka akan diancam dengan kematian. Akan ada martir sebelum penutupan masa pencobaan. Tuhan sudah memberikan amaran bahwa posisi saudara dan saya sebagai umat Tuhan akan semakin terjepit di masa-masa terakhir dunia ini akan berakhir. Penghukuman Allah sebelum penutupan masa percobaan barulah merupakan permulaan. Dikirim sebagai belas kasihan untuk memperingatkan dunia tentang penutupan masa percobaan dan kedatangan Yesus. Penghukuman ini sampai tahap tertentu masih terkendali. Apa yang terjadi yang tadi saya sudah sampaikan baru permulaan. Dan
ketika masa penutupan pintu kasihan itu akan terjadi, Tuhan katakan, tangan Allah yang melindungi akan diangkat sama sekali. Dunia akan menderita dan merasakan kemurkaannya sepenuhnya, tanpa ada sedikit pun belas kasihan. Dan penghukuman akhir Allah yang disebut 7 malapetaka itu akan dicurahkan. Pada waktu ia meninggalkan bait suci, kegelapan menutupi penduduk bumi. Pengekangan yang telah diberlakukan atas orang-orang jahat telah dilepaskan. Dan setan mengendalikan seluruh orang-orang yang pada akhirnya tidak bertobat. Panjang sabar Allah telah berakhir. Dan dunia ini telah menolak belas kasihannya, meremehkan kasihnya, dan menginjak-injak hukumnya. Orang-orang jahat telah melewati batas masa pencobaan mereka untuk bertobat. Dan perhatikan yang saya cetak di tebal ini. Roh Allah yang terus-menerus ditolak, akhirnya ditarik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya mengapa kemarin saya tekankan begitu pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan diri sejak saat ini. Karena segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini tidak akan selamanya begini. Dunia tidak akan seperti yang kita saksikan. Terus-menerus aman. Semua itu akan memburuk. Dan akan tiba saatnya bila mana kita tak dapat lagi melakukan persiapan. Tanpa perlindungan anugerah ilahi, mereka tidak memiliki pertahanan untuk melawan sejarah. Akhirnya setan akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesesakan besar terakhir. Pada waktu malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur-unsur persengketaan itu akan bebas. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem dahulu kala. Tuhan sudah menyuruh malaikatnya untuk menahan keempat penjuru mata angin itu. Dia menahan supaya angin pertikaian, angin pencobaan itu tidak menghantam umat Allah. Tetapi pada akhirnya, semua pertahanan itu akan dilepaskan. Dan dikatakan di sini, Tuhan mengizinkan setan melakukan sesuatu yang dia tunggu selama ini dengan luar biasa. Perhatikanlah, siapa yang akan dipersalahkan? Alfa Omega jilid 8 katakan, mereka yang menghormati hukum Allah telah dituduh mendatangkan penghukuman atas dunia ini. Dan mereka akan dianggap sebagai penyebab goncangan-goncangan alam yang menakutkan. Dan perselisihan serta pertumpahan darah di antara umat manusia yang memenuhi dunia ini dengan kesengsaraan. Kuasa yang menyertai amaran terakhir telah menimbulkan amarah orang-orang jahat. Kemarahan mereka disulut terhadap mereka yang menerima kebenaran itu. Dan setan akan membangkitkan roh kebencian dan penganiayaan yang lebih besar lagi. Inilah resiko kita sebagai umat Tuhan. Keyakinan kita yang berbeda dengan mayoritas, keyakinan kita yang berbeda dengan dunia, membuat mereka berpikir bahwa semua yang terjadi di atas dunia kita ini semakin buruk oleh karena umat Tuhan. Kita memiliki keyakinan yang dikatakan aneh. Itulah sebabnya ketika penganiayaan ini tiba, mereka menganggap ini karena orang-orang ini. Jadi, kalau mereka dibinasakan, selesailah murka Allah. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya atau tidak, siap atau tidak, apa yang dikatakan dan nubuat ini akan terjadi. Pada saat ini, dalam upaya mereka untuk mendapatkan kelegaan dari 7 malapetaka yang terakhir itu, orang-orang jahat akan memberlakukan dekrit kematian di seluruh dunia terhadap umat Allah. Bahkan sebelum penutupan percobaan, kemungkinan ada beberapa undang-undang di beberapa negara yang memberlakukan hukuman mati kepada umat Allah. Tetapi dekrit kematian setelah penutupan masa percobaan akan merupakan dekrit secara universal. Jadi Tuhan akan melepaskan
apa yang setan selama ini tunggu. Saudara dan saya akan mengalami kepedihan yang pahit. Nyonya White menuliskan, ini akan terjadi sebelum malapetaka yang ketiga. Oleh menghukum mati umat Allah, sesungguhnya mereka telah menanggung kesalahan darah umat Allah itu, seolah-olah mereka dengan tangan sendiri telah menumpahkan darahnya. Sehingga dapat disimpulkan, saudaraku, bahwa paling lambat dekrit kematian akan dijadikan undang-undang pada akhir malapetaka kedua. Malapetaka pertama yang dicurahkan sesuai dengan Wahyu 16 dibilang bahwa kita akan menghadapi apa yang disebut dengan bisul. Nah, setelah itu baru air laut menjadi darah. Nah, yang ketiga, tulah yang ketiga itu adalah air tawar. Sungai, kemudian sumur, dan lain sebagainya itu akan menjadi darah. Dan dikatakan bahwa karena kitalah maka malapetaka ini terjadi. Itu sebabnya dekrit kematian diumumkan untuk membinasakan semua umat Tuhan supaya malapetaka ini berakhir. Nah, ini akan merupakan upaya mati-matian terakhir yang dilakukan dunia untuk meredakan dan menenangkan Allah yang murka dan tersinggung dan menghentikan penghukumannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setan akan menggunakan strateginya. Dia gunakan spiritisme. Nah, strategi utama setan ini selama hari-hari akhir dari sejarah dunia ini adalah penipuan. Dan salah satu metode yang paling berhasil untuk menipu dan memperdaya orang adalah spiritisme. Nah, Alkitab sangat jelas menerangkan mengenai peran setan di kejadian-kejadian di masa kesudahan. Paulus katakan, kedatangan si penuraka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Semua orang yang mudah silau dengan semua tanda-tanda ajaib ini, mereka akan merasakan penipuan ini. Di dalam Wahyu 16 katakan, aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Dewi Tanjung akan datangkan arwah Brigadir J, akan datangin yang bunuh. Politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung mencoba memanggil arwah Brigadir J atau Yosua Huta Barat seperti yang dilakukan sebelumnya oleh paranormal kondang Rara Isti Wulandari. Adapun momen saat Dewi Tanjung mencoba memanggil arwah Brigadir J itu diunggahnya lewat videonya yang tayang di kanal YouTube pribadinya, seperti dilihat terkini.id pada Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Dilihat dari video berjudul Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara mengetahui kasus yang cukup menghebohkan ini. Dan saya dapati di sini ada satu fenomena yang saat ini terjadi, yaitu pemanggilan arwah. Selama kurang lebih 3 bulan ini, pelajaran sekolah sahabat kita membahas tentang kematian. Dan inilah senjata utama setan untuk memperdaya kita. Bahkan ada di antara kita sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa orang mati bisa diajak komunikasi. Setan menyaruh sebagai Kristus. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Dan sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang.
Di berbagai bagian dunia, setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam buku Wahyu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setan tahu betul bagaimana meniru seseorang. Dia tahu betul bagaimana melakukan penipuan ini dengan luar biasa. Dan dia akan gunakan kemampuannya ini untuk menipu banyak orang. Pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adikodrati akan segera dinyatakan di langit sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Ujian akan datang kepada semua orang. Oleh penyaringan pencobaan orang-orang Kristen sejati akan nyata. Apakah umat Allah sekarang berdiri teguh di atas firman-Nya sehingga mereka tidak akan tunduk kepada bukti-bukti berdasarkan panca indera mereka. Bukti panca indera inilah yang umat Allah harus tolak dan sangkal. Kita harus melawan segala sesuatu yang didukung budaya kita yang rasional dan cenderung ilmiah untuk menolak spiritisme. Tidak mengherankan Nyonya White katakan, begitu miripnya pemalsuan itu dengan yang asli, sehingga mustahil untuk membedakannya kecuali oleh Alkitab. Setan akan membuat bahwa penampakan Yesus itu betul-betul real. Nah, kita yang melihatnya dengan mata kita, mendengar suaranya, semua itu membuat kita bergetar. Ada begitu banyak orang yang pada akhirnya tertipu. Dan setan ini menggunakan penipuan ini betul-betul dengan cara yang sangat hebat. Pada saat itu terjadi, Tuhan memberikan amaran. Ketika dekrit ini disampaikan, Tuhan akan menggiring kita untuk meninggalkan kota-kota besar. Mustahil umat Allah menjalani kehidupan normal di dalam masyarakat. Banyak di antara kita yang akan melarikan diri ke tempat-tempat terpencil yang paling terasing dan sunyi di bumi. Pada waktu perintah dikeluarkan oleh berbagai penguasa dunia Kristen untuk melawan orang-orang pemelihara perintah-perintah Allah, hal itu akan menghilangkan perlindungan pemerintah dan menyerahkan mereka kepada orang-orang yang menginginkan kehancuran mereka. Umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat-tempat yang paling terasing dan sunyi. Satu kali ada seorang anggota jemaat yang bertanya kepada kami, "Pendeta, apakah pada waktu kita melarikan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan terpencil itu, kita akan terkena bisul, tulah yang pertama itu?" Saya bilang dengan jelas, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tulah itu dicurahkan hanya kepada mereka yang tidak mendapat meterai Allah yang ini. Ingatlah bahwa semua tulah ini, 7 malapetaka ini, dicurahkan setelah pintu kasihan tertutup. Setelah meterai Allah diberikan. Jadi sudah nyata 2 kelompok besar terakhir, yang benar dan yang jahat. Dan pada waktu yang benar itu dimeteraikan, mereka tidak akan pernah merasakan 7 tulah ini terjadi. Jadi tidak tepat kalau dibilang bahwa pada waktu kita lari, lalu kita akan mendapatkan bisul-bisul. Tidak. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Dan tulah ini hanya akan terkena kepada mereka yang menerima tanda binatang itu. Tepat seperti tulah yang terjadi di Mesir. Umat-umat Allah di Goshen aman sentosa dalam lindungan Tuhan. Mereka yang tidak melarikan diri ke tempat-tempat terpencil ini akan dijebloskan ke dalam penjara. Nyonya White katakan, banyak bangsa dan golongan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, hitam dan putih, akan dibuang ke perbudakan yang paling kejam dan paling tidak adil. Orang-orang yang dikasihi Allah akan melewati hari-hari yang melelahkan, membosankan, dirantai, dikurung di belakang terali besi, dihukum mati, dan sebagian mati kelaparan di dalam penjara-penjara bawah tanah yang gelap dan yang sangat menyedihkan. Sulit bagi kita membayangkan bagaimana keadaan dan perasaan kita nanti waktu meninggalkan rumah dan melarikan diri ke tempat-tempat yang terpencil. Tentu saudaraku akan merasa berat. Masih ingat apa yang terjadi kepada istri Lot? Ketika saya membaca tulisan ini,
saya jadi ingat mengapa dia menoleh ke belakang. Bisakah kita pergi meninggalkan semua yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun dan tidak menengok ke belakang? Akan terjadi hal-hal yang demikian. Umat Allah akan melihat segenap kebanggaan duniawi itu hilang lenyap. Kita tidak akan mampu mengeluarkan uang sepeser pun untuk kebutuhan hidup yang paling mendasar sekalipun, baik makanan, pakaian, bahkan atap di atas kepala kita. Karena dekrit terhadap membeli dan menjual di dalam Wahyu 13 itu, uang kita menjadi tidak ada nilainya. Kita tidak akan dilindungi hukum. Segala sesuatu yang saat itu terjadi betul-betul membuat kita merasa menderita. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini memberikan gambaran bahwa apa yang kita kumpulkan saat ini akan menjadi tidak berguna ketika itu terjadi. Buku Daniel menggambarkan keadaan umat Allah di waktu yang genting itu. Setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Tetapi Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Perhatikan ini. Dia yang melihat kelemahan-kelemahan mereka, yang sudah mengetahui setiap pencobaan, berada di atas segala kuasa dunia. Dan malaikat-malaikat akan datang kepada mereka di dalam sel-sel yang sunyi, membawa terang dan damai dari surga. Penjara itu akan menjadi seperti istana, karena yang kaya dalam iman tinggal di sana. Dan dinding yang suram dan gelap itu akan diterangi dengan terang surgawi, seperti tatkala Rasul Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian waktu tengah malam di penjara bawah tanah Filipi. Ketika peristiwa ini terjadi, dekrit kematian ini disampaikan, kita akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi tidak ada satu rambut pun yang akan jatuh ke tanah. Tuhan sudah memberikan jaminan. Ketika meterai Allah itu telah diberikan, saudara dan saya tidak akan pernah binasa. Tidak akan ada umat Tuhan yang akan mati syahid lagi. Tidak ada. Karena pedang akan menjadi seperti jerami. Dan semua senjata-senjata berat, senjata-senjata yang tadi di awal kita telah saksikan, akan kehilangan kuasanya. Bagi kita, masalahnya di saat itu adalah apakah kita akan percaya dengan apa yang terlihat jelas, atau percaya kepada Allah yang telah mengungkapkan kepada kita tentang keadaan kita sebagai umat yang sisa. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kita akan mengalami semuanya. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara dan sayalah yang akan mengalaminya. Apabila seluruh dunia yang bisa dilihat mata berseru menjatuhkan kita, mengejek kita, memberitahu kita bahwa kita adalah umat beragama fanatik yang bodoh, apakah kita masih mau percaya dan tetap teguh dalam pendirian kita bahwa kita adalah umat Allah yang sisa? Kita betul-betul akan menghadapi masa kebajikan Yakub. Berikut ini adalah statement Nyonya White yang dibuat di awal pelayanannya. Ini memberikan sebuah gambaran besar bagi kita bagaimana ending dari semuanya. Sementara saya berdoa di mezbah rumah tangga, Roh Kudus turun kepada saya dan terasa bahwa saya terangkat semakin lama semakin tinggi, jauh di atas dunia yang gelap. Saya menoleh untuk melihat umat Advent di dunia, tetapi saya tidak dapat menemukan mereka. Kemudian suatu suara berkata kepada saya, lihat kembali dan lihatlah sedikit lebih tinggi. Ketika itu saya mengangkat mata saya dan melihat sebuah jalan sempit yang lurus yang menjulang tinggi di atas dunia. Di atas jalan ini, umat Advent sedang berjalan menuju ke kota itu yang berada jauh di ujung jalan itu. Ada sinar yang terang benderang di belakang mereka pada permulaan jalan itu, yang malaikat katakan itulah seruan tengah malam. Terang ini bercahaya sepanjang jalan, menerangi kaki mereka agar tidak tersandung. Jikalau mereka tetap mengarahkan mata mereka kepada Yesus yang ada di depan, yang menuntun mereka ke kota itu, maka mereka akan selamat. Tetapi segera ada yang menjadi lelah dan mengatakan bahwa kota itu masih sangat jauh, serta mereka berharap seharusnya
sudah memasuki kota itu sebelumnya. Lalu Yesus memberi semangat kepada mereka dengan mengangkat tangan kanannya yang mulia. Dan dari tangannya datanglah cahaya yang dipancarkan kepada rombongan Advent ini. Lalu mereka bersorak, haleluya. Ada orang secara gegabah menolak terang yang berada di belakang mereka. Dan berkata bahwa bukanlah Allah yang telah memimpin mereka sedemikian jauhnya. Terang yang ada di belakang mereka padam. Lalu mereka tersandung dan kehilangan pandangan terhadap sasaran yang ada di depan dan dari Yesus, sehingga jatuh ke dalam dunia yang gelap dan jahat di bawah. Tuhan menunjukkan ending yang indah bagi mereka yang terus mengarahkan pandangan matanya kepadanya. Di dalam perjalanan itu, di stasiun terakhir itu, di perhentian terakhir itu, saudara dan saya akan dituntun oleh tangan yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namun ada di antara kita di akhir nanti akan meragukan kuasa Allah. Itulah yang saya sebut kemarin, mereka lah yang akan tergoncang keluar. Sebagai penutup pembahasan firman Tuhan pagi ini, pokok permasalahan bagi saudara dan saya di saat paling gelap di bumi akan persis sama. Apakah kita akan tetap memandang kepada Yesus? Apakah kita akan percaya bahwa kita benar-benar adalah umat yang sisa? Apakah kita akan memandang konflik ini dari perspektif yang kelihatan atau yang tak kelihatan? Karena kalau kita percaya dengan panca indera kita, bisa jadi kita akan disesatkan. Menjaga hubungan kita dengan Yesus di saat paling gelap di bumi berarti juga memiliki hubungan yang karib dengan Yesus saat sekarang ini. Saudara, kita harus mengembangkannya sekarang. Peliharalah itu sekarang dan ajarkanlah kepada orang lain itu sekarang. Kemudian kita akan mempunyainya di saat paling gelap di bumi. Dan itu akan memberi kita kemenangan Allah yang sudah Allah janjikan atas binatang itu dan patungnya. Atas mereka yang memuja binatang itu, menerima tandanya dan bilangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berada di trek yang benar. Yakinlah bahwa saudara dan saya sudah berada di jalur yang benar. Tuhan memberikan kita amaran. Berdirilah teguh, jangan goyah sampai akhir. Bertahanlah sampai kesudahannya tiba. Dan engkau akan diselamatkan. Tuhan kiranya menolong kita. Amin.